Wawasan Nusantara itu secara terminologi adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya menurut Pancasila dan UUD 1945 dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, kata wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Arti kata wawas adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, indrawi. Kata nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara berarti dua benua dan dua samudra. Fungsinya ada 4. 1. Sebagai wawasan pembangunan. 2. Sebagai konsep ketahanan nasional. 3. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan nasional. 4. Sebagai wawasan kewilayahan. Adapun aspek yang melatar belakangi wawasan Nusantara itu sendiri. Yang pertama, aspek falsafah Pancasila. Yang kedua, aspek kewilayahan Nusantara. Yang ketiga, aspek sejarah Indonesia. Yang keempat, aspek sosial budaya. Hakikat wawasan Nusantara adalah hakikat yang selalu utuh dengan menyeluruh dalam lingkup Nusantara untuk kepentingan nasional, tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Tujuan wawasan Nusantara itu sendiri adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dari kepentingan nasional. Asas wawasan Nusantara adalah ketentuan dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara demi mewujudkan ketaatan dan kesetiaan kepada setiap komponen atau unsur pembentuk bangsa Indonesia atau golongan atau suku terhadap kesepakatan atau komitmen bersama. Macam asas wawasan Nusantara adalah 1. Kepentingan atau tujuan yang sama, 2. Keadilan, 3. Kejujuran, 4. Solidaritas, 5. Kerjasama, dan 6. Kesetiaan. Selanjutnya ada kedudukan wawasan Nusantara. Dalam paradigma nasional, kedudukan wawasan Nusantara adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, UUD 1945 adalah landasan konstitusi negara yang berkedudukan sebagai landasan konstitusional. Yang ketiga, sebagai visi nasional yang berkedudukan sebagai landasan visional. Adapun hal yang melandasi wawasan Nusantara itu sendiri. Yang pertama, landasan ideal atau Pancasila. Yang kedua, landasan konstitusional adalah UUD 1945. Sekian penjelasan materi dari saya tentang wawasan Nusantara. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.